Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang hadir di main room ini? Kalau boleh saya tahu, apakah semuanya peserta lomba? Kebetulan sini ada Pak John juga ya, Pak John Freddy Simanjuntak ya. Mungkin boleh bantu nak dibuka kameranya semuanya biar kita bisa melihat ya. Jadi Ibu bisa melihat juga peserta dari masing-masing sekolah ya. Oke. Jadi di sini Ibu sudah kelihatan Pak John ya. Pak John, selamat malam Pak John dari SMP 4 Tarutung ya. Oke. Kemudian Ibu Irawati ya, kalau nggak salah ya. Ibu Ira, ya, Bu Ibu Yuli. Ira dari SMP 8 ya, Ibu ya. Oke, selamat malam Ibu. Kemudian kita juga melihat itu yang dari apa ya? Dari perwakilan guru ya. Yang lainnya kalau saya lihat itu dari apa ya? Dari peserta ya. Oke, no problem. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, Ibu izin ya untuk memulai saja penjelasan mengenai Juknis LCT ya yang akan kita laksanakan mulai hari Selasa minggu depan ya. Oke. Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Nah, untuk lomba cepat ini Bapak Ibu, kita akan kuotanya adalah 20 tim ya, 20 tim dari berbagai SMP yang ada di Kota Padang. Ini tidak bisa diikuti oleh di luar Kota Padang karena ini bersifat offline ya. Jadi untuk LCT memang peserta kita adalah semuanya dari Kota Padang. Nah, next. Nah, waktunya itu dari tanggal 22 sampai 24 November, itu dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis ya. Lokasinya itu di auditorium SMA Domus Padang, dan jenis lombanya adalah luring. Nah, di sini kita bagi jadi tiga babak ya. Hari pertama tanggal 22 November, itu kita akan laksanakan babak penyisian. Kemudian tanggal 23 November, itu kita adakan babak semifinal, dan tanggal 24 November, itu kita adakan babak final. Nah, belum lagi ya, masih yang tadi ya, jangan di next dulu. Oke. Untuk babak penyisian ini pada hari pertama, dari 20 tim itu kita bagi jadi 4 shift. Jadi masing-masing shift itu diikuti oleh 5 tim ya, 5 sekolah. Diikuti oleh 5 sekolah, dilaksanakan dua shift sebelum 2 shift pagi dan 2 shift siang ya. Jadi shift pertama itu kita adakan mungkin dari jam 9 sampai jam 10, dari jam 9 ya, dari jam 9 sampai sekitar jam setengah 11, nanti setengah 11 sampai jam 12. Nah, nanti untuk yang 2 tim berikutnya itu kita adakan setelah siang hari. Itu jam 1 atau setengah 2 kita mulai, itu sampai jam 3 kurang, nanti jam 3 sampai jam setengah 5. Itu ya Bapak Ibu ya, dan adik-adik sekalian. Nah, untuk babak semifinal, untuk esaknya, kita akan lakukan 2 shift. Jadi, dari masing-masing shift itu, kita akan mengambil 2. Ya. Kita akan mengambil 2 tim yang terbaik. Nah, itu akan kita jadikan menjadi 2 shift, di mana masing-masing shift itu ada 4 tim. Ya, 4 tim untuk shift pertama, dan 4 tim untuk shift yang kedua. Nah, untuk babak final, untuk esok harinya, dari masing-masing shift itu, kita akan ambil 2 terbaik lagi Bapak Ibu ya. Jadi, tinggallah 1 shift untuk yang hari ketiga. Itu adalah 4 tim. Ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Next lagi. Nah, jadwal perlombanya seperti yang tadi kita sampaikan ya Bapak Ibu ya dan adik-adik sekalian. Untuk babak penyisian, hari pertama itu ada shift 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian untuk babak semifinal, itu ada 2 shift, itu jam 9 sampai jam 10, dan shift kedua itu dari jam 10.30 sampai 11.40. Nah, untuk hari kedua kita setengah hari saja untuk mengadakan babak semifinal. Oke, tempatnya masih di auditorium SMA Domus Padang. Ya Bapak Ibu ya, dan adik-adik sekalian. Oke, untuk berikutnya lagi. Untuk babak final, kita akan mengadakan hari Kamis atau hari terakhir itu tanggal 24 November 2022. Nah, tetap kita akan lakukan registrasi ulang terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai lomba LCT, mungkin kita ambil setengah jam sebelum kita memulai LCT-nya ya. Jadi, untuk babak final, ini ada sedikit ralat ya Bapak Ibu ya.
Jadi untuk babak final kita hari Kamis kita adakan tetap di pagi hari ya. Jadi pagi hari itu mungkin dari sekitar jam 9 sampai jam 10. Registrasinya mungkin dari jam 8 sampai jam setengah 9 ya. Ini nanti kita ralat ya Bapak Ibu ya. Jadi babak final itu diadakan tetap di sebelum siang ya. Next lagi. Oke. Nah, mengenai soal Bapak Ibu, mengenai soal dan adik-adik sekalian, kita untuk babak penyisian kita ada 2 jenis soal ya. Untuk soal wajib atau soal wajib itu adalah soal per tim. Jadi misalkan Ibu berikan contoh ya. Jadi kita misalkan ini shift pertama ya. Shift pertama tadi ada 5 tim. Shift pertama ada 5 tim. Nah, setiap tim itu mendapatkan 5 soal. Setiap tim mendapatkan 5 soal yang diberikan kesempatan untuk menjawab semuanya. Nah, kategorinya adalah soal mudah dan sedang. Oke. Terdiri dari 5 soal. Tidak dikenakan sistem minus. Jadi di 5 soal itu kalau adik-adik menjawabnya salah, itu tidak diberikan pengurangan poin ya. Jadi benar dijawab 100, kalau salah itu 0. Oke, waktu setiap soal itu 2 menit. 2 menit ini adalah dihitung setelah pembaca soal membacakan soal. Jadi ketika pembaca soal membacakan soal, itu waktu tidak dihitung. Waktu mulai dihitung setelah pembaca soal membacakan soal, 2 menitnya. Nah, kemudian kita masuk ke babak rebutan ya. Jadi setelah babak yang pertama adalah sesi per tim menjawab 5 soal. Apabila nanti setiap tim ini, apabila nanti ada tim yang tidak bisa menjawab soal, itu akan dilempar ke tim yang lainnya. Ya, jadi akan dilempar ke tim yang lainnya untuk diberikan kesempatan untuk menjawabnya. Ya, jika menjawab benar itu diberikan nilai 100 untuk yang babak untuk sesi per tim ya. Nah, kita masuk ke bagian babak kedua itu babak rebutan. Babak rebutan ini soalnya adalah soal yang sedang. Ya, soal sedang ya Bapak Ibu dan adik sekalian. Totalnya adalah 10 soal. Itu benarnya 100, salahnya adalah minus 50 ya. Hati-hati ya. Jadi waktunya tetap sama 2 menit itu setelah pembaca soal membacakan soal. Namun apabila ada tim yang bisa menjawab soal sebelum pembaca soal menyelesaikan membaca soal, itu dipersilakan. Dengan catatan pembaca soal tidak membacakan lagi, langsung dijawab oleh si timnya ya, dengan menampilkan PPT-nya ya. Oke ya, waktunya 2 menit. Nah, kalau salah itu minus 50 dan tidak ada pelemparan ke tim yang lainnya kalau tim yang pertama menjawab salah. Gitu ya, Bapak Ibu dan adik sekalian ya. Oke. Next untuk babak semifinal. Oke, babak semifinal itu juga terbagi atas dua sesi ya. Sesi jawab wajib atau sesi per tim. Itu kategori soal adalah soal yang sedang. Itu terdiri atas 5 soal. Nah, sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Dan adik sekalian tidak dikenakan sistem minus. Kalau benar 100, kalau salah 0. Kemudian waktu tiap soalnya adalah 2 menit. Dan itu waktu dihitung setelah pembaca soal selesai membacakan soal. Nah, untuk soal rebutan itu kita bagi jadi 2 tingkat kategorinya. Ada kategori sedang dan kategori yang tinggi. Ya, terdiri atas 10 soal. Kemudian kalau benarnya 100, kalau salahnya minus 50. Waktunya adalah 2 menit. Nah, mungkin tadi ada sedikit kelupaan ya. 5 soal itu tentang apa gitu ya. Jadi karena ini gabungan SCT ini adalah gabungan materi adalah Mat, IPA dan IPS. Jadi untuk yang bagian pertama, untuk yang bagian soal yang dijawab wajib per tim itu 2 soal matematika, 2 soal matematika, 1 soal fisika, 1 soal biologi, dan 1 soal IPS. Untuk soal yang dijawab per tim. Ya adik-adik ya. Kemudian kalau untuk soal rebutan, 2 soal matematika, 2 soal IPA, 2 soal fisika, 2 soal biologi, 2 soal IPS. Ya, gitu ya. Jadi kalau total berapa tuh ya? 2 soal fisika, 2 soal biologi, 2 soal IPS, dan berapa tuh? Baru 6 ya. Nah, mungkin ada 4 deh. 4 untuk soal mat gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk babak final. Nah, babak final itu soal kita bagi jadi 3 sesi ya. Sesi untuk dijawab per tim wajib itu sedang dan tinggi. Itu terdiri atas 5 soal sama seperti yang tadi, tidak dikenakan sisi minus, benarnya 100. Waktu tiap soalnya adalah 2 menit. Nah, soal rebutannya itu tinggi ya Bapak Ibu ya dan adik sekalian.
terdiri dari atas 10 soal, tetap seperti tadi, benar 100, salah minus 50, dan waktunya tiap soal adalah 2 menit. Nah, apabila ada tim yang bisa menjawabnya sebelum 2 menit, dipersilakan. Kemudian untuk yang sesi yang ketiga, sesi ketiga itu adalah rebutan. Nah, rebutan ini beda dengan yang rebutannya yang tadi Bapak Ibu ya. Ada sekalian, kalau yang tadi yang bagian sesi kedua itu rebutannya adalah berupa soal ya. Soal ditampilkan lalu kita jawab. Nah, sekarang akan ditampilkan video aktivitas mata pelajaran ya. Nanti akan ditampilkan mungkin semacam praktikum biologi diputar sekian menit. Nah, nanti peserta akan menerka apakah hasil percobaan dari ini, gitu ya. Jadi kita ada 5 nih, matematika, fisika, kimia, biologi, dan IPS. Jadi ada 5 percobaan yang ditampilkan melalui video, ya Bapak Ibu dan adik sekalian ya. Nah, next. Oke. Nah, mungkin itu saja kira-kira untuk yang penjelasan untuk LCT ya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa silakan ditanyakan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan adik sekalian ya. Ibu kembalikan lagi kepada Kevin Yonat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Yuli. Sekarang sesi LCT kita sudah berakhir. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya tentang teknisnya lagi untuk lebih jelasnya. Sesi tanya jawab dipersilakan. Mungkin kita bisa close dulu share screen-nya, Kevin. Selamat malam Bu Yuli, izin bertanya. Ini Bu Ira dari SMP 8 Padang. Jadi teknisnya tadi kan 555. Nanti pencabutan lot untuk tanding dengan siapanya itu kapan nih Bu Yuli ya? Untuk tanding cabut lotnya Ibu, kita adakan sebelum kita adakan sehari sebelum deh. Sehari sebelum berarti tanggal 21 Bu Yuli. 21 ya. Bentar ya Bu ya. Kita lihat dulu ya. Maaf Ibu, bukan. Jadi kita ketika tanggal 22 November itu, kita kan ada melakukan acara pembukaan ya. Jadi semua peserta untuk 20 tim ini, itu wajib untuk hadir dulu untuk acara pembukaan. Lalu setelah itu kita lakukan lot. Jadi untuk shift 1 itu kita cabut, nanti 20 tim ini akan cabut lot, siapa yang akan mendapat shift 1, shift 2, shift 3, dan shift 4. Gitu kira-kira Ibu Ira. Berarti di hari H tanggal 22 itu Ibu Yuli ya? Iya, di hari H tanggal 22 itu, ketika selesai acara pembukaan. Oh, berarti hadir pagi semuanya. Iya. Jam 8. Kalau boleh jangan sebelum jam 8 Bu. Mungkin kita buka registrasinya dari jam 7 karena jam 8 itu acara pembukaan itu dimulai. Pembukaan. Iya. Gitu. Jadi mungkin disarankan dari jam 7 sampai jam 7.30 supaya kita bisa mengarahkan Bapak Ibu, guru pendamping dan adik-adik ke auditorium. Jam setengah 8 ya. Berarti tandingnya hari itu semuanya ya Bu Yuli ya, shift 1 pagi, shift yang dapat kebagian shift 1 pagi, kebagian shift 2 siang berarti Bu Yuli ya. Iya Ibu Ira. Oke. Makasih Bu Yuli. Iya Ibu Ira, sama-sama. Mungkin dari peserta atau Bapak Ibu guru pendamping yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi untuk teknis lomba LCT.
Silakan bertanya ya adik-adik ya, selagi kita ada kesempatan untuk ada sisi untuk untuk tanya jawab ini ya, kita gunakan dengan maksimal. Jadi nanti ketika seminggu ke depan itu adik-adik sudah punya persiapan yang matang untuk kita ikut lomba LCT ya. Bagaimana? Atau Ibu lanjut dulu ya ke untuk yang lomba video inspiratif ya. Jadi untuk yang lomba LCT apabila masih memikirkan pertanyaan itu dipersilakan ya. Jadi Ibu akan lanjut ke penjelasan tentang lomba video inspiratif ya. Ya Ibu mohon izin ya. Kepada Kevin mungkin bisa dibantu lagi untuk share screen untuk yang bagian video inspiratif ya. Oke, Bu. Oke, nah Ibu izin untuk menjelaskan untuk lomba video inspiratif. Nah, pada lomba video inspiratif ini, next pin. Nah, di sini jadwal pengiriman video tentunya adik-adik yang mengikuti lomba video inspiratif sudah mulai merancang ya, atau mungkin sudah hampir siap ya persiapan untuk mengirimkan videonya ya. Nah, mungkin kita kalau seandainya setelah ini, mungkin kalau ada yang mau direvisi sedikit dulu sebelum mau dikirimkan kepada panitia itu dipersilakan ya. Nah, jadwal pengiriman video itu dari tanggal 16 November sampai 22 November ya. Jadi kita masih ada rentang waktu ya adik-adik ya, sampai tanggal 22 November untuk mengirimkan video. Nah, video ini dikirimkan melalui mana? Videonya dikirimkan itu melalui email juri ya. Nanti akan diberitahu kemana email akan dikirimkan. Di mana video akan dikirimkannya ya. Nah, kita akan terima video ini paling lambat ya melalui email itu pada tanggal 22 November pukul 23.59 WIB. Jadi kalau adik-adik mengirimkannya jam 23.58 ketika tanggal 22 November itu masih bisa kita terima. Tapi kalau adik-adik mengirimkannya tanggal 23 November pukul 00.00 itu tidak kita maaf ya, kami tidak bisa menerimanya karena sudah lewat dari batas waktunya ya. Jadi adik-adik ini menjadi perhatian kita bersama ya. Jadi rentang pengirimannya adalah dari mulai hari ini sampai tanggal 22 November. Ya, 22 November itu batas waktunya sampai jam 23.59 WIB. Nah, pesertanya tentunya adalah siswa-siswi SMP sederajat se-Indonesia. Ya, itu videonya bisa berupa tim atau individu ya. Jadi video itu boleh yang menjadi aktornya boleh individu maupun tim. Nah, temanya ada 4 ya adik-adik ya. Yang pertama adalah toleransi, kemudian yang kedua adalah kejujuran, yang ketiga adalah gotong royong, dan yang keempat adalah kreatif. Ya, jadi adik-adik boleh memilih nih salah satu. Kalau adik-adik lebih tertarik untuk kejujuran, silakan. Kalau adik-adik lebih tertarik untuk kreatif, silakan. Ya, kita berikan kebebasan untuk memilih satu di antara 4 tema ini. Nah, kemudian konten bebas dari sara ya, sara, politik, dan pornografi. Jadi dihindari ya tiga tema ini ya, sara, politik, dan pornografi dihindari. Nah, dikumpulkan. Nah, ini sini ada ya. Jadi ini ada emailnya ya. Dikumpulkan di email lomba video inspiratif db@gmail.com ya. Jadi mungkin bagi adik-adik yang ikut lomba video inspiratif bisa mencatatnya sekarang ya. Jadi emailnya adalah lomba video ya, bukan video inspiratif @gmail.com. Itu titik ya, bukan itu ya, itu cuma untuk gaya-gayaan ya. Jadi @gmail.com. Oke. Kemudian ini merupakan hasil karya sendiri ya, nggak boleh tiruan, nggak boleh plagiat atau segala macam ya adik-adik ya. Kemudian hasil penilaian atau keputusan dewan juri itu mutlak.
ya, nggak dapat diganggu gugat. Oke, adik-adik ya. Jadi ini persyaratannya yang pertama, adik-adik tentunya pasti dong siswa atau siswi SMP ya, atau sederajat ya. Kemudian yang kedua, videonya itu bisa berupa individu atau tim. Kemudian temanya adik-adik bebas memilih satu di antara 4 tema ini, bisa toleransi, atau kejujuran, atau gotong royong, atau kreativitas. Kemudian konten bebas ya, dari sara, politik, maupun pornografi. Kemudian dikumpulkan adik-adik ya, jangan sampai salah email ya. Emailnya ini ya, lomba video inspiratif, itu hurufnya huruf kecil semua ya, lomba video inspiratif @gmail.com, edb@gmail.com ya. Nah, kemudian tuh harus original ya, atau karya sendiri. Kemudian keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oke. Kemudian berikutnya lagi, Kevin. Nah, di sini syarat-syaratnya adik-adik ya. Nah, kita lihat dulu nih spesifikasi videonya ya. Dapat berupa film pendek, ya, film pendek, atau vlog, atau video musik, atau parodi, atau dokumenter, atau jenis video yang lainnya. Kemudian aspek rasionya adalah 9:16. Ya, adik-adik ya. Aspek rasionya adalah 9:16. Kemudian durasinya minimal 3 menit. Nah, durasi waktu ini adalah rentangnya adalah dari 3 sampai 5 menit. Minimalnya 3 menit, maksimalnya 5 menit ya. Jadi boleh nggak Bu kalau misalkan 4 menit? Boleh. Boleh nggak Bu kalau saya buat 2.59 2 menit 59 detik? Nggak boleh. Jadi kita ada ketentuannya Dedek ya. Jadi batasnya dari 3 sampai 5 menit. Boleh nggak Bu kalau saya lewat 5 menit 1 detik? Nggak boleh. Ya, karena itu salah satu kriteria penilaian kita. Ya Dedek ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Jadi batasnya 3.00 sampai 5.00. Kurang dari 3 atau lebih dari 5 nggak boleh. Ya. Aspek rasionya adalah 9:16 ya. Dan itu jenisnya bisa berupa film pendek atau vlog atau video musik atau parodi atau dokumenter atau jenis video yang lainnya. Oke. Nah, video diunggah pada Google Drive ya dan menyampaikan. Jadi adik-adik setelah membuat video, adik-adik wajib mengunggahnya ke Google Drive ya untuk mendapatkan link ya. Untuk mendapatkan link atau tautannya, lalu mengirimkan ke email yang tadi Ibu berikan di awal tadi ya. Nah, dengan catatan melampirkan nama lengkap ini kalau seandainya individu no problem ya. Tapi kalau misalkan tim bagaimana Bu? Jadi kita buatkan nama lengkap, misalkan ini video berupa tim nih. Tim itu berisikan ada sekitar 5 orang. Nah, dibuat nama 5-5-nya ya. Jadi nama tim dan nama pesertanya siapa. Kemudian sekolahnya di mana. Ya, sekolah wajib ya adik-adik ya, wajib. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Ini juga wajib ya. Siapa tahu nanti adik-adik menjadi pemenang, jadi kita mudah untuk menghubungi ya ke nomor HP yang bisa dihubungi ya adik-adik ya. Jangan yang tidak aktif ya, yang aktif selalu kalau boleh ya. Kemudian jenis videonya seperti apa tadi ya? Tadi jenisnya bisa video musik atau parodi atau dokumenter atau film pendek dan sebagainya. Nah, judulnya apa ya? Juga dilampirkan judulnya apa? Kemudian temanya seperti apa? Tema videonya, ya. Oke. Kemudian next. Oke. Nah, ini agak banyak ya, Dedek ya. Jadi kita mungkin Ibu bacakan lagi ya. Videonya merupakan karya orisinal, tidak pernah diperlombakan sebelumnya, Dedek ya. Tidak pernah diperlombakan sebelumnya dan tidak sedang diikutkan dalam perlombaan yang sejenis ya. Jadi karya ini merupakan karya asli kalian dan baru pertama kali ya dikirim untuk ke perlombaan ya. Jangan video ini yang sudah kalian ikutkan di perlombaan sebelumnya atau perlombaan yang lainnya dimasukkan ke perlombaan ini ya. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian setiap sekolah diizinkan mengirimkan lebih dari 1 peserta ya. Nah, sekarang kan tanggal 16 nih ya. Kita akan memperpanjang pendaftaran ini sampai tanggal 19 November ya Adik-adik ya. Sampai tanggal 19 November. Jadi apabila ada teman-teman di antara adik-adik yang ingin mendaftarkan diri, itu kita masih menerimanya sampai tanggal 19 November ya. Tanggal 19 November 2022 pukul 23.59 masih bisa kami terima sebagai panitia ya. Kemudian
batas waktu pengumpulannya adalah tanggal 22 November jam 23.59. Tetap ya, tidak ada penambahan waktu bagi yang mendaftar kemudian ya. Jadi tenggat waktu pengumpulan tetap tanggal 22 November 2022 pukul 23.59. Oke, Adik-adik ya. Nah, setiap sekolah dibolehkan atau diizinkan mengirimkan lebih dari satu peserta atau satu video ya. Boleh mengirimkan lebih dari satu video deh. Nah, kemudian setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya ya. Jadi misalkan nih nama adik ya, Ibu contohkan ya di sini Ibu kelihatannya Nadia Ramadhani ya. Maaf ya, Ibu izin menggunakan namamu ya. Nah, dia sudah mengirimkan video satu ya. Nah, dia ingin mencoba lagi video yang lain nggak boleh. Jadi setiap peserta hanya diperbolehkan mengirim satu karya ya, satu karya saja. Oke. Kemudian panitia dan dewan juri tidak bertanggung jawab ya, tidak bertanggung jawab hal apapun mengenai video yang dikirimkan apabila terjadi penuntutan ya, kepemilikan atau hak cipta atas sebagian atau seluruh bagian video yang dikirim dan hal-hal yang lainnya yang membuat kerugian dengan nilai ataupun tanpa nilai bagi peserta maupun pihak lainnya. Ya, jadi ini dihindari ya adik-adik ya. Kemudian panitia berhak mendiskualifikasi video peserta sebelum maupun sesudah penjurian apabila dianggap tidak memenuhi ketentuan. Jadi tadi Ibu sarankan adik-adik pahami betul ya ketentuan umum maupun ketentuan khusus ya. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan dalam pengiriman video ini ya. Jangan sampai nanti adik-adik udah capek membuat videonya, tahu-tahu nggak didiskualifikasi oleh panitia ya. Jangan sampai. Kami panitia sangat mengharapkan nih adik-adik dapat mengirimkan videonya dan kita dapat menerimanya ya dengan baik tanpa ada yang didiskualifikasi ya. Oke. Kemudian yang bagian bawahnya itu masih terpotong ya. Oke. Nah, keputusan dewan juri itu seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ya, jadi kalau misalkan adik-adik ingin menanyakan ada hal-hal yang ragu, ingin tanyakan, silakan ditanyakan sekarang dan pastikan setelah technical meeting ini adik-adik sudah paham, ya, paham dengan apa yang menjadi persyaratan ya dari lomba video inspiratif ini. Oke? Kemudian kita berikutnya lagi next. Kalau masih ada, nah penilaian ya. Jadi kita ada 4 penilaian ya adik-adik ya. Yang pertama, keunikan ide dalam video cerita inspiratif. Temanya saja inspiratif ya. Jadi apa sih keunikan ide yang bisa ditangkap dari video itu? Ya. Yang kedua, kesesuaian deh ya, kesesuaian isi video dengan tema yang dipilih. Temanya tentang ini. Namun isi video nggak nyambung. Kan nggak juga ya, nggak bagus juga ya. Oke. Jadi betul-betul diperhatikan bahwa isi video sesuai dengan tema yang dipilih. Kemudian kualitas video itu adik-adik perhatikan betul ya dari segi pencahayaan, kemudian pengambilan angle ya. Jadi angle-nya di mana sih yang oke-nya ya? Di situ yang kita rekamnya. Kemudian sounds-nya harus bersih ya, sounds bersih dan tidak putus-putus dan harus jelas. Dan kreativitas. Ya, membantunya ya, dimutkan dulu ya. Oke. Dan kreativitasnya. Bagaimana cara adik-adik membuat video yang sekreativitas mungkin ya. Oke, unik, kemudian sesuai dengan tema yang dipilih, dan kualitas videonya juga diperhatikan. Itu mengenai penilaian. Ya, kalau boleh ya, bagian penilaiannya adik-adik catat dulu ya. Jadi ini bisa menjadi patokan atau pedoman adik-adik dalam membuat videonya yang berkualitas. Ya, oke. Bisa Ibu lanjut semuanya? Oke, next. Mungkin masih adakah? Oke. Mungkin itu dulu ya penjelasan dari Ibu ya mengenai video inspiratif ini ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu kembalikan lagi ke Kelvin Leonard ya. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Yuli sudah menjelaskan materi tentang LCT dan lomba inspiratif. Mungkin dari peserta lomba atau Bapak Ibu guru pendamping ada yang ingin ditanyakan sekali lagi untuk lomba inspiratif atau LCT-nya. Sesi pertanyaan kami buka. Terima kasih.
Baik, mungkin ada Ibu Delsi dari SMP Piar yang ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena saya baru bergabung tadi, jadi untuk lomba LCT itu belum mendengar infonya seperti apa. Mohon dijelaskan kembali teknisnya secara ringkas saja. Itu aja, terima kasih. Baik, mungkin saya izin untuk langsung menjawab aja ya, Bu ya. Ya, Ibu Delsi ya. Oke. Mengenai lomba RCT ini, Ibu, kita melaksanakannya di tanggal 22 November sampai 24 November. Nah, 3 hari berturut-turut ya. Jadi, hari pertama tanggal 22 November itu kita lakukan babak penyisian. Hari kedua itu tanggal 23 November kita adakan babak semifinal. Kemudian tanggal 24 kita adakan babak final ya. Nah, RCT ini kita laksanakan secara offline ya. Jadi langsung ke auditorium SMA Dawus Padang ya, Bapak ya, Ibu ya. Jadi kita laksanakan secara luring. Nah, hari pertama jam 8 kita akan lakukan acara pembukaan terlebih dahulu. Lalu setelah acara pembukaan kita akan cabut lot dulu untuk menentukan siapa tim yang mendapatkan shift pertama, siapa tim yang akan mendapatkan shift kedua, siapa tim yang akan mendapatkan shift ketiga, siapa tim yang akan mendapatkan shift yang keempat. Nah, karena kita terbatas untuk 20 kota, kita terbatas untuk 20 tim, maka karena kita ada 4 shift, jadi untuk satu shift kita bagi jadi 5 tim. Jadi untuk satu shift atau masing-masing shift itu ada 5 tim. Nah, jadi untuk shift pertama kita berikan kesempatan untuk 5 tim untuk bertanding terlebih dahulu ya. Dari masing-masing shift dari masing-masing shift ini akan diambil 2 yang terbaik, Ibu ya. 2 yang terbaik dari skornya, dari 2 nilai skor yang tertinggi. Nah, untuk maju ke babak semifinal. Pada babak semifinal kita 2 shift. Jadi masing-masing shift itu ada 4 tim. Kemudian masuk lagi ke final. Jadi dari 2 shift ini kita ambil 2 yang terbaik lagi nih, Bapak. Ya, kita ambil lagi 2 yang terbaik sehingga nanti ketika di final itu tinggal 4 tim. Jadi 4 tim ini akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3 nantinya. Gitu. Nah, mengenai soalnya ya, mengenai sesi untuk setiap shift-nya. Jadi untuk setiap shift kita lakukan ada 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama itu adalah sesi yang soal dijawab oleh per tim ya. Jadi karena ada 5 tim, jadi kita berikan tim pertama menjawab 5 soal, tim kedua menjawab 5 soal, tim ketiga menjawab 5 soal, tim keempat menjawab 5 soal, dan tim kelima menjawab 5 soal. Nah, dari 5 soal ini terdiri atas 1 matematika, kemudian 1 fisika, 1 biologi, dan 2 matematika, 1 fisika, 1 biologi, dan 1 IPS. Nah, 1 soal yang jawab benar itu bernilai plus 100. Namun apabila soal dijawab salah itu bernilai 0. Jadi tidak ada pengurangan nilai. Apabila soal yang dijawab salah, maka kelompok lain bisa menanggapinya. Bisa tim yang lain bisa mengambil. Dan apabila dijawab benar, itu diberikan nilai 100. Nah, kemudian untuk babak rebutan, itu kita berikan 10 soal. Jadi 10 soal itu bersifat rebutan. Bersifat rebutan ini siapa tim yang tercepat, itu kita berikan kesempatan. Waktu untuk setiap soal itu 2 menit, Ibu ya. Waktu untuk setiap soal itu 2 menit, dan waktu dihitung setelah pembaca soal selesai membacakan soal. Pembaca membacakan soal terlebih dahulu, setelah selesai baru soal itu ditampilkan di layar. Dan itu waktu dihitung 2 menit. Ketika soal ditampilkan di layar, waktu dihitung 2 menit. Dan soalnya itu disesuaikan dengan soal yang ada dipelajari di sekolah. Ya, bukan soal yang standar yang terlalu tinggi, tidak. Ya, soal yang disesuaikan dengan yang dipelajari di sekolah. Baik itu di kelas 10, baik dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi pesertanya itu boleh kelas 7 semua, atau boleh kelas 8 semua, atau boleh kelas 9 semua, atau boleh campuran. Kita kembalikan lagi ke pihak sekolah. Gitu. Kemudian untuk babak semifinal sama sistemnya seperti itu juga ya Ibu ya. Kita berlakukan sistem sama, namun di babak final untuk hari ketiga kita adakan 3 sesi. Ya, 2 sesi pertama sama seperti yang di babak penyisian maupun babak semifinal, namun di sesi ketiga kita berikan babak rebutan, tetapi yang kita tampilkan sekarang adalah video.
Jadi suatu video praktikum ya tentang matematika, kemudian fisika, kimia, biologi, dan IPS. Nah, nanti peserta secara bertim ya, secara rutan ya Bapak Ibu ya, itu bisa menerka apa sih hasil dari percobaan ini gitu ya. Gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi untuk soal rebutan apabila salah menjawab itu diberikan pengurangan nilai minus 50. Bagaimana Ibu Dulci? Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu Dulci. Terima kasih. Baiklah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi untuk teknis lebih jelasnya kepada Bapak Ibu atau teman-teman, dipersilakan. Izin Ibu Yuli, adik Kevin bisa? Iya, silakan Pak John. Ya, terima kasih adik Kevin selaku moderator dan Ibu Yuli sebagai penyaji pada kesempatan ini. Ibu Yuli, murid saya ada 15 orang ikut di berseni sains. Ada matematika, ada IPA, ada IPS. Mungkin pada kesempatan ini nggak ada sesi untuk menjelaskan tentang itu ya Bu ya? Atau masih nanti? Oh, Pak John, ini untuk lomba LCT dan lomba untuk yang video inspiratif. Jadi kalau untuk lomba berseni itu di bor pertama tadi Pak John. Aduh. Oh, itulah tadi. Jadi saya tadi Bu. Baik Pak John. Berarti Pak John di sini posisinya dengan siswa-siswi Pak John yang berseni ya? Iya, ada di sini juga di room ini Bu. Oh begitu ya. Kalau atau boleh mungkin jelaskan Bu tentang bagaimana boleh. pelaksananya ya Bu ya. Baik. Baik, saya akan jelaskan sebentar Pak John ya. Oke, bantu Kevin. Kita buka kembali PPT kita ya, atau Canva kita. Ya, baik Bu, sebentar Bu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Izin saya menjelaskan untuk yang lomba berseni sains ya. Nah, lomba berseni sains ini Bapak Ibu, kita ada 3 mapel ya. Jadi adik-adik yang menyukai matematika boleh bergabung untuk lomba sains matematika. Adik-adik yang tertarik untuk lomba IPA boleh bergabung untuk yang bagian IPA-nya. Dan adik-adik yang tertarik untuk lomba IPS itu boleh bergabung untuk yang bagian IPS-nya. Nah, tetap sama seperti LCT tadi, kita laksanakan tanggal 22 sampai 24 November. Namun, kalau yang tadinya luring atau offline, nah sekarang daring Bapak Ibu ya, adik-adik ya, daring atau online. Nah, kita akan bagi jadi 3 babak juga ya. Babak penyisian di hari pertama, babak semifinal di hari kedua, dan babak final di hari ketiga. Ya, untuk babak penyisian itu akan kita pantau melalui Zoom juga ya, melalui Zoom. Itu kita tetap pantau walaupun kita berjauhan ya Bapak Ibu ya dengan adik-adik ya sekalian ya. Kita juga mengutamakan sportivitas ya dalam ujian, dalam kita tetap menjunjung tinggi ya kejujuran ya di sini ya. Jadi kita pantau dengan Zoom agar bisa melihat pesertanya ujian dan peserta sini menggunakan website CBT. Jadi kita akan menanti hari pertama itu semua peserta akan mendapatkan link. Jadi peserta bisa membuka link itu baik bisa melalui laptop atau melalui HP, no problem ya. Jadi kalau adik-adik yang memiliki laptop bisa membukanya di laptop, adik-adik yang memiliki HP bisa membukanya di HP. Ya. Jadi soalnya akan kita berikan dengan batas waktu adalah 90 menit ya. Jadi langsung diisi soalnya berbentuk pilihan berganda. Pilihan berganda waktunya 90 menit ya. Nah, kemudian kita masuk ke babak semifinal. Jadi nanti kita mengenai berapa jumlah peserta yang lolos untuk babak semifinal, kita melihat dulu Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian ya, berapa jumlah peserta yang kita dapat ketika sampai tanggal 19 November besok ya. Jadi kita kalkulasikan
nanti kita ambil berapa persennya untuk masuk ke babak semifinal. Oke, jadi untuk babak semifinal dan final kita akan memberikan soalnya berbentuk uraian atau esai. Jadi tetap dipantau melalui Zoom dan babak final juga tetap dipantau melalui Zoom. Ya, jadi hari kedua semifinal, hari ketiga adalah final. Nah, untuk babak penyisian ini sama seperti yang dikatakan ya, adik-adik sekalian itu registrasi ulang terlebih dahulu ya, jam 7 sampai jam 8 itu nanti kita akan memberikan link absensinya, kemudian dilaksanakan lumayan jam 9 sampai jam setengah 11 ya. Jadi dimulai serentak dengan LCT setelah selesai acara pembukaan ya di auditorium. Nah, pesertanya boleh diikuti nih oleh semua siswa kelas 7, 8, 9 untuk se-Indonesia ya. Karena ini daring, kita bisa laksanakan secara nasional ya, se-Indonesia. Jadi menggunakan CBT. Jadi kita akan mengirimkan link, nanti adik-adik cuma mengklik aja link itu, lalu keluar soalnya dan silakan mengerjakannya. Nah, apabila nantinya nih ada adik-adik yang terlambat masuk nih, jadi misalkan kan kita jadwal rumahnya kan jam 9 ya, jam 9 sampai jam setengah 11. Nah, ada yang terlambat jam 9.30, apakah nanti selesai jam 11? Tidak, ya. Waktu tetap berjalan dari jam 9 sampai jam 10.30. Ya, karena kita juga ya mengutamakan ya ketepatan siapa yang kita juga mengutamakan kedisiplinan ya dalam mengerjakan soal ya. Jadi kita mulai jam 9 sampai jam 10.30. Waktu tetap terus lanjut ya. Walaupun terlambatnya walaupun nanti masuknya nanti jam setengah 10 baru mengklik linknya jam setengah 10, tetap kita akhiri jam secara otomatis jam setengah 11. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian next berikutnya lagi. Nah, untuk babak semifinal itu kita laksanakan pada tanggal 23 ya. Nah, tempatnya tetap di website SMA Don Bosco Padang. Kemudian serentak dilaksanakan untuk mata pelajaran Mat, IPA, dan IPS. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Yang tadi di hari pertama juga serentak ya. Juga serentak antara Mat, IPA, dan IPS. Oh, mungkin enggak. Maaf. Kita lihat dulu kondisinya ya. Kalau pesertanya terlalu banyak, kita akan bagi jedanya sekitar 15 menit ya. Itu supaya untuk mengantisipasi agar jaringannya tidak bermasalah untuk peserta ya. Jadi nanti kita lihat dulu ya yang terbaik lah untuk peserta agar peserta nyaman mengerjakan soal ujiannya ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat skornya dulu. Untuk babak semifinal itu kita laksanakan secara serentak baik Mat, IPA maupun IPS ya, dari jam 9 sampai jam 10 nih. Kalau yang tadinya 90 menit kita press menjadi 60 menit ya, Bapak Ibu ya. Soalnya berupa soal uraian atau esai. Oke, next. Nah, untuk babak final itu adalah hari terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lakukan registrasi ulang jam setengah 8 sampai jam setengah 9 ya, tetap dimulai jam 9 sampai jam 10. Nah, serentak dilaksanakan untuk mapel, Mat, IPA, dan IPS. Nah, cara mengerjakan gimana caranya ya? Jadi kami akan menampilkan soalnya secara langsung ya melalui Zoom ya. Jadi adik-adik mungkin mencatat terlebih dahulu soalnya, kita berikan waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit atau sampai 10 menit ya, tergantung panjang atau pendeknya soal ya. Jadi nanti kita berikan waktu yang efektif lah untuk adik-adik menyelesaikan soal. Setelah itu diberikan waktu untuk mengerjakannya 1 jam. Nah, cara pengumpulannya adalah adik-adik ya men-scan atau menfotokan jawabannya, penjelasannya, lalu dikirim ke Google Classroom ya. Jadi nanti ada tempatnya. Jadi bagi adik-adik malam ini yang masih bingung mengenai cara mengumpulkan atau cara menggunakan Google Classroom, kita akan buka kelas khusus deh. Jadi adik-adik nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas ya. Jadi kita akan mendampingi adik-adik sampai adik-adik memahami bagaimana cara mengumpulkan, bagaimana cara teknisnya ya. Jadi ini malam ini adik-adik perlu tahu gambarnya seperti apa sih cara mengerjakannya, seperti itu dulu. Jadi kalau adik-adik nanti banyak yang tak mengertinya, kita akan memberikan kelas khusus bagi adik-adik agar bisa paham bagaimana cara mengumpulkannya ke Google Classroom dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan membimbing adik-adik ini sampai mereka paham dan tidak mengalami kesulitan dalam mengumpulkan jawaban. Next, Kevin.
Nah, untuk lomba berseni sains ini ya Bapak Ibu ya, ini ada keterangannya ya. Untuk mat ya, kita berikan untuk Bapak penyisian ini mat itu kita berikan 30 soal ya. 30 soal pilihan berganda ya Bapak Ibu ya. 30 soal pilihan berganda, 18 soal mudah dan 12 soal yang sedang. Jadi ini Bapak Ibu boleh di screenshot ya, adik-adik boleh di screenshot ya. Jadi ini adik-adik juga bisa menjadi pegangan nih untuk kedepannya ya. Membayangkan ya, oh rasa-rasa seperti ini ya modelnya ya. Oke. Jadi untuk mat dari 30 soal objektif itu 18 dipastikan mudah, 12 dipastikan sedang. Jadi adik-adik jangan nggak harus terlalu takut ya, gitu ya. Untuk IPA kita berikan soalnya itu ada tetap 30 soal ya. Jadi 15 fisika, kemudian 15 biologi ya. 15 fisika dan 15 biologi. Nah, dari 15 soal ini masing-masingnya, baik fisika maupun biologi, kita akan ambil 9 soal mudah dan 6 soal yang sedang. Jadi 9 soal yang mudah, 6 soal yang sedang. Ya, baik fisika maupun biologi. Jadi dari 30 soal tadi, 15 untuk fisika, 15 untuk yang biologi. Nah, dari 15 masing-masing ini, 9 soal yang mudah, 6 soal yang sedang. Gitu ya adik-adik ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk soal IPS itu begitu juga. 30 soal ya, itu kita rincikan Bapak Ibu ya. Jadi ekonomi 8 soal, sosiologi 7 soal, 7 soal geografi, dan sejarah 8 soal. Ya. Jadi 8 soal ekonomi, 7 soal sosiologi, 7 soal geografi, dan 8 soal sejarah. Oke. Oke, Bapak Ibu ya, sama adik-adik sekalian. Oke, untuk babak semifinal lagi nih ya, tadi kan babak penyisian ya. Ibu sangat berharap nih adik-adik ketika babak penyisian bisa lolos semua ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nih, ya. Mudah-mudahan tunjukkan prestasimu yang sebaik mungkin ya. Nah, kita masuk ke babak semifinal lagi. Babak semifinal itu soalnya untuk yang matematika dulu ya, Bapak Ibu ya, dan adik-adik sekalian, 20 soal uraian, 20 soal esai, ya, tingkat kesulitannya adalah sedang dan tinggi. Gitu ya. Jadi 20 soal uraian, tingkat kesulitan adalah sedang dan tinggi. Nah, untuk IPA itu soalnya adalah 20 soal uraian, tingkat kesulitan adalah sedang dan tinggi ya. Ini kita agak rahasiakan ya Bapak Ibu ya, untuk sedang tingginya ya. Jadi Bapak Ibu dan adik sekalian itu prepare aja soal sedang dan soal yang tinggi ya. Tapi tingginya nggak setinggi seperti soal olimpiade ya, enggak. Soal tingkat kesulitan tinggi itu adalah sama setakaran dengan soal tingkat sekolah ya. Sekolah itu ada yang soal yang mudah, sedang, dan tinggi ya. Nah, itu disesuaikan dengan tingkat soal yang dikerjakan di sekolah ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ya. Nah, untuk yang bagian IPS, itu kita ada 5 soal sejarah, 5 soal ekonomi, kemudian 5 soal sosiologi, dan 5 soal geografi. Jadi dibagi sama rata nih Bapak Ibu ya, untuk IPS ya. Jadi 5 sejarah, 5 ekonomi, 5 sosiologi, dan 5 geografi. Nah, itu diuraikan langsung tuh Bapak Ibu ya. 3 sedang, 2 tinggi, 3 sedang dan 2 tinggi, 3 sedang, 2 tinggi. Semuanya 3 sedang dan 2 tinggi ya. Nah, untuk mat dan IPA itu kita berikan secret sedikit ya. Jadi sedang dan tinggi ya. Yang IPS itu kita perlonggar. Karena itu soalnya apa ya? Itu berupa soal hafalan ya, Bapak Ibu ya, dan adik sekalian ya. Nah, kita masuk ke babak final. Babak final, nah di sini Bapak Ibu ya dan adik sekalian ya, kita ada 15 soal. Yang tadinya babak semifinal 20 soal uraian, sekarang babak final kita 15 soal uraian. Nah, dari semifinal itu akan kita ambil berapa persennya ya. Jadi kita masih melihat nih jumlah pesertanya dulu Bapak Ibu ya dan adik sekalian ya. Kita ambil berapa persennya. Nanti apabila nih nanti saya akan jelaskan. Saya fokus ke sini dulu deh. Babak final ini kan 15 masing-masingnya ya Bapak Ibu dan adik sekalian ya. Untuk matematika itu kan tingkat kesulitan adalah yang tinggi ya. Untuk IPA juga tinggi, kemudian untuk yang IPS juga yang tinggi semuanya. Jadi untuk babak final itu semuanya adalah tingkat kesulitan yang tinggi. Ya, lagi-lagi jangan dibayangkan tingkat kesulitan tinggi itu yang seperti soal olim ya. Jadi takarnya sama seperti soal tingkat sekolah, tapi yang bagian tingginya. Ya. Adik-adik, Bapak Ibu jangan membayangkan seperti soal olimpiade, tidak. Oke. Nah, mungkin saya ada sedikit menjelaskan mengenai cara dari CBT ya, dari babak penyisian ya.
kalau andai kata nih dari babak penyisian itu maupun babak semifinal maupun babak final maupun yang peserta yang lolos dari babak penyisian ke babak semifinal. Kalau andai kata terjadi kasus seperti ini ya, di babak penyisian kita misalkan ya Bapak Ibu ya, misalkan kita menerima 20 untuk masuk ke babak semifinal ya. Nah, di urutan yang ke-20 ada 2 orang yang mendapatkan nilai yang sama. Ya Bapak Ibu ya. Misalkan sama-sama dapat nilai 80 ya. Nah, kita akan mengambil adik atau peserta yang mengerjakannya lebih cepat ya, dengan waktu yang tercepat ya, skor yang sama namun yang waktu yang tercepat yang kita ambil. Ya Bapak Ibu ya, dan peserta sekalian ya, adik-adik ya. Jadi jangan sampai nanti ragu lagi ya. Jadi ini kok nilai saya sama dengan peserta lain, kok kenapa dia yang diambil saya enggak gitu ya. Jadi kita prioritaskan yang menjawab yang tercepat dengan waktu yang tercepat. Begitu juga yang lolos dari semifinal ke final ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ya. Jadi apabila kamu yakin mengerjakan soal, jangan tunggu-tunggu waktu lagi ya. Langsung segera dikumpul karena waktu juga kita perhitungkan. Oke? Mungkin berikutnya lagi Kelvin. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari saya Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian ya. Ibu kembalikan lagi ke Kevin. Silakan Kevin. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yuli karena sudah menjelaskan materi untuk lomba bersemi, lomba LCT, dan juga lomba video inspiratif ya tadi. Baiklah, mungkin dari Pak John atau peserta yang ikut ketiga lomba tersebut, ada yang ingin ditanyakan untuk teknis lebih jelasnya? Baik, silakan Shine dari SMP Maria. Permisi, Pak, ya. Permisi Pak, nama saya San Sebastian dari SMP Maria. Saya ingin menanyakan, kalau misalnya nih dari satu sekolah, misalnya dari SMP Maria, mengirimkan beberapa tim, misalnya ada tim 1, tim 2, tim 3, apakah tim tersebut misalnya satu tim 1 lawan tim 2 satu sekolah kayak saling bersaing satu sama lain atau dari sekolah lain lawannya? Terima kasih. Oke, Ibu langsung jawab aja ya Kevin ya. Oke, terima kasih San. Ini pertanyaanmu bagus nih ya, sangat bagus ya. Nah, kita seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal ya, ketika setelah selesai acara pembukaan ini berhubungan dengan LCT ya San ya, LCT ya. Iya, Miss. Ya. Oke, jadi untuk LCT kita adakan lot ya, cabut lot ya. Jadi kita nggak tahu nih, mau nantinya Maria akan bertemu dengan Maria, kita nggak tahu nih ya. Jadi kita pakai sistem lot. Jadi tergantung nanti dari tangan masing-masing ya, menentukan pilihannya masing-masing juga. Jadi kita setelah selesai acara pembukaan, kita cabut lot, siapa yang terambil, itu yang kita catat untuk shift 1, 2, 3, dan 4. Ya, kita secara fair, nggak ada. Jadi bisa jadi kemungkinan Maria akan bertemu dengan Maria, atau bagaimana? Gitu ya, San ya? Iya, cabut lotnya itu cabut lot nomor atau nama atau bagaimana gitu, Miss? Kita mungkin cabutnya shift dulu ya. Jadi nanti untuk yang shift 1 kita ada 5, shift 2 ada 5, shift 3 ada 5, shift 4 ada 5 ya. Jadi nanti masing-masing perwakilan tim tadi ada 20 tim ya. Jadi kita akan cabut lot, nanti tim yang mendapatkan shift pertama itu akan kita kumpulkan dan kita aduk lagi siapa yang dapat yang grup A, grup B, grup C, grup D, grup E. Jadi kita transparan semuanya. Oh, oke, Miss. Iya, terima kasih telah menjawab, Miss. Ya. Iya, sama-sama, San. Oke. Mungkin ada peserta lomba lain yang ingin bertanya untuk teknis lomba deviation kita pada hari ini, pada tanggal 22 nanti. Mohon maaf. Izin Bu, izin Dek Kelvin. Ya, silakan Pak. Tadi udah dijelaskan oleh Ibu Yuli bahwa lomba berseni sains itu nanti sistem CBT, di mana nanti link akan dibagikan kepada masing-masing peserta. Berarti nanti setiap peserta harus ada nomor handphone, nomor ponselnya. Kemudian nanti apakah pada saat registrasi itu nanti nomor handphonenya didaftarkan atau bagaimana Bapak Ibu Yuli khususnya? Terima kasih.
Baik Pak John, jadi nomor kontak ini maksud Pak John untuk kita gunakan untuk apa? Misal saya kurang jelas. Untuk menerima link CBT itu, Bu. Oh, Untuk ujian iya. nanti, ya Bu. Baik Pak John, kita mungkin dari sekarang kita data dulu, makanya kita butuhnya nomor kontak ini dari masing-masing adik untuk kita masukkan ke grup WA dulu, kita fixkan dengan panitia dari masing-masing grup kita. Di dalam grup masing-masing ini kita ada panitianya, jadi kita fixkan terlebih dulu apakah nomor HP yang diberikan itu memang benar-benar nomor HP yang digunakan. Nah, setelah itu baru kita setelah fix memang benar, ketika hari H kita berikan ke nomor tersebut. Jadi kita pastikan dulu nih nomor HP ini memang nomor fix yang dipakai oleh peserta yang aktifnya ya. Jangan sampai yang nomor yang tidak aktif diberikan, nanti yang rugi adalah peserta sendiri gitu. Oke, baik Bu. Kemudian nanti kan waktu ujian dipantau dengan Zoom. Siswa dari sekolah saya Bu ada 15 peserta. Berarti nanti memungkinkan satu komputer untuk Zoom-nya memantau 8 atau 7 orang. Seperti itu ya Bu. Satu komputer saya hidupkan untuk memantau 7 orang lagi. Maka jumlahnya 15. Kira-kira begitu masuknya tadi Bu. Iya Pak John, jadi mungkin kita atur aja tempat duduknya seperti ujian biasa. Jadi yang komputer depan itu untuk seperti memantau ya, seperti kamera gitu ya Pak John ya. Jadi kita atur supaya mereka tertangkap semuanya sedang ujian. Dan kita bisa melihatnya dari padang ke terengtung ya Pak John ya. Oke Pak John. Makasih Bu, udah sangat Iya jelas. Pak John. Baiklah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu guru atau peserta sekalian. Mungkin ada yang bertanya, adik-adik sekalian dari yang video inspiratif atau yang lainnya, silakan. Mungkin saya izin menyela, Bu, untuk lomba berseni kan kita pakai CBT dan Google Classroom. Nantinya mungkin kami dari panitia akan mengirimkan video tata cara menggunakan Google Classroom atau CBT-nya. Nanti videonya akan diberikan segera. Oke, baik Kevin, terima kasih ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, apakah masih ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau seandainya tidak, kita mungkin bisa mengakhiri. Kalau seandainya memang tidak ada lagi pertanyaan. Karena waktu juga udah jam 8.32 ya, Bapak Ibu sama adik-adik sekalian. Bagaimana? Oke, sepertinya nggak ada ya, Kevin ya. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ini kita Zoom sekarang ini kan direcord ya. Nanti hasil recordingnya dan PPT-nya itu akan kita kirim ya. Jadi bagi yang tidak bisa hadir teman-temannya di Zoom ini, kalian bisa membagikannya ya. Kalian bisa berbagi info kepada teman-teman kalian yang tidak bisa masuk ke Zoom ini, atau bisa mengontak panitia untuk panitia bisa memberikan hasil recording dan PPT-nya kalau apabila diperlukan ya. Ya, dan kalau seandainya Bapak Ibu guru yang ada di sini, kalau seandainya masih ingin mengikutkan siswa-siswinya yang lain di sekolah atau ada peluang untuk memasukkan ke sini, kita masih membuka pendaftarannya Bapak Ibu ya, sampai tanggal 19 November 2022 ya. Nah, pendaftarannya bisa melalui langsung saja ke kontak personnya melalui mengirimkan nama, kemudian asal sekolah, kemudian bukti transfer ya, bukti transfer pembayarannya.
Ya, kita nggak usah melalui linknya. Kalau seandainya mengalami kendala, jadi Bapak Ibu bisa mengirimkannya nama, lalu asal sekolah, dan bukti transfernya secara langsung, baik kepada saya maupun kepada CP yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Apabila nggak ada pertanyaan, mungkin dari penjab dari BOR yang lain sudah juga berkumpul sini ya. Ibu melihat Felix. Felix tadi hadir di sini ya, Felix? Iya, Bu. Sudah selesai Felix ya, ML? Sudah, Bu. Sudah selesai semua, Bu. Oke. Kemudian untuk yang lomba berseni dari BOR 1, Pak Zeri, sudah selesai Pak Zeri? Atau Pak Paran? Pak Jerry belum selesai, Bu. Oh, belum selesai ya? Kita alihkan ke gimana, Bu? Belum selesai, Bu. Belum selesai ya? Iya, Oke. Ibu. Sip. Baiklah Bapak Ibu, apabila kalau seandainya tidak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi bagian LCT ini kita bisa akhiri ya. Namun sebelumnya kita boleh foto bersama dulu Bapak Ibu dan adik sekalian. Ya. Bolehkah kita foto bersama terlebih dahulu? Bapak Ibu, Pak John, Ibu Ira, kemudian Ibu Delsi, kemudian adik-adik sekalian. Yuk, mungkin bisa dibuka kamera terlebih dahulu ya. Ibu Yuli, Iya, Pak Paran. ada yang bertanya, Ibu, di room chat. Oh iya. Mungkin bisa bertanya langsung melalui apa ya, Dek ya? Kebetulan kita kan ini lagi apa ya? Oke. Ibu apakah bisa jelaskan kembali yang buat tur DB Mobile Legends-nya? Mobile Legends-nya ya? Oke. Nah, ini kebetulan di sini Felix sebagai penjabnya itu hadir ya. Mungkin bisa Ibu alihkan langsung ke anak Ibu ya, Nicholas Felix ya. Kepada Nicholas Felix dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan secara garis besar tentang lomba Mobile Legends-nya. Jadi lomba Mobile Legends-nya ini akan dibagi menjadi 3 hari. Dan 1 hari akan terbagi menjadi 3 sesi. Lalu satu timnya itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Jadi 5 pemain inti dan hanya diperbolehkan membawa 1 player cadangan. Lalu satu sekolah boleh mengirim lebih dari 1 tim dan tidak ada player yang sama di tim yang berbeda. Lalu nanti 1 orang kapten akan di-invite ke dalam grup WA dan kapten akan mengirimkan username, ID serta nama dari masing-masing anggotanya. Terus pertandingan akan menggunakan sistem bracket yang ditentukan secara acak oleh panitia. Pada babak penyisihan akan menggunakan sistem best of one atau BO1. Jadi peserta cukup bermain 1 game saja. Pada babak semifinal akan menggunakan best of 3. Jadi tim harus mendapatkan 2 kemenangan baik secara beruntun maupun tidak. Lalu pada perebutan juara 3 dan final akan menggunakan best of 5. Jadi para peserta harus memenangkan 3 pertandingan baik beruntun maupun tidak. Sistem pertandingannya akan menggunakan mode custom draft pick. Setiap tim diperbolehkan menggunakan skin, emote, dan voice note. Maksudnya peserta boleh menggunakan skinnya masing-masing, boleh menggunakan emote masing-masing, dan boleh menggunakan voice note. Voice note ini maksudnya jika di antara berlima itu ada 1 atau 2 orang yang berbeda tempat, maka untuk memudahkan komunikasinya diperkenankan menggunakan voice note. Lalu yang selanjutnya yaitu setiap tim harus masuk pada room sesuai waktu yang telah ditentukan oleh panitia dan toleransi keterlambatan hanya 10 menit. Apabila lewat dari 10 menit,
maka tim yang terlambat akan langsung dianggap gugur oleh panitia dan lawannya langsung berhak maju menuju babak selanjutnya. Kapten tim wajib mengirimkan bukti screenshot selama draft pick, loading memasuki in-game, dan hasil akhir dari game tersebut. Selama pertandingan, tidak diperkenankan menggunakan chat all. Jadi, chat well played atau good game itu tidak diperkenankan. Jika ada tim yang terbukti melakukan kecurangan, akan langsung didiskualifikasi oleh panitia. Kami akan mengambil 3 tim terbaik dari semuanya. Jadi ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Apakah ada pertanyaan dari Farel Akbar? Bagi teman-teman yang berdomisili di Padang, itu akan disediakan tempat untuk bertanding secara offline. Tapi bagi teman-teman yang berdomisili di luar Padang, itu lombanya akan dilaksanakan secara online. Dan setiap tim harus memiliki satu device sebagai kamera untuk Google Meet. Jadi satu tim mempunyai satu kamera, satu device untuk Google Meet. Dan di Google Meet itu harus kelihatan bahwa si pemain memegang device yang berupa handphone. Tidak diperkenankan menggunakan iPad atau tab atau yang sejenisnya sebagai device perlombaan. Tetapi jika ingin menggunakan laptop, tab untuk kamera Google Meet itu diperkenankan. Tetapi untuk device yang dimainkan itu cuma boleh handphone saja. Ya, domisili di Padang boleh bermain offline dan tentu saja itu harus dengan koordinasi terlebih dahulu dengan sekolah masing-masing. Apakah boleh atau tidak? Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari Farel? Jika tidak ada, saya akan kembalikan ke Ibu Yuli. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya, Felix ya. Oke. Bagaimana adik-adik peserta semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Ya, sepertinya Pak Seri udah ya. Pak Seri sudah kembali ke main room ya. Udah Bu. Pak Seri udah kembali ke main room. Kemudian Miss Esther juga sudah kembali ke main room ya. Oke. Felix sudah kembali ke main room. Nah, sepertinya ini kita sudah selesai dari bor masing-masing ya Bapak Ibu ya. Karena waktu juga menunjukkan sudah agak larut juga ya, 8.42. Nanti panitia akan mengirimkan recording ini kepada Bapak Ibu jika diperlukan, juga kepada adik-adik ya, mungkin melalui Bapak Ibu guru saja ya. Nah, apabila setelah menonton recording juga masih belum jelas, itu bisa ditanyakan langsung kepada pihak panitia ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa buka kamera terlebih dahulu, kita foto bersama ya. Oke, dibantu untuk buka kamera dulu ya, adik-adik sekalian. Yuk. Baik, mungkin kepada Bapak Ibu peserta Zoom meeting dan adik-adik sekalian sebagai peserta, mungkin bisa on cam sebentar, kita akan lakukan foto bersama yang akan saya koordinasi sendiri. Kevin, pakai hitungan mundur ya. Ya, baik. Kita mulai sekarang, Bu. Ya, silakan Kevin. Nah, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu guru peserta Zoom dan adik-adik sekalian. Mungkin sekian untuk kegiatan Zoom kita pada hari ini tentang technical meeting masing-masing lomba. Karena kita awali dengan doa, marilah kita akhiri juga dengan doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, saya akan memimpin secara Katolik, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat melaksanakan technical meeting pada malam hari ini dengan baik dan lancar.
Semoga apa yang telah kami terima dan apa yang kami tanya dan kami jawab berguna untuk perlombaan kami di hari yang akan datang dan kami dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk lomba tersebut. Doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan dengan panggilan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mau join Zoom technical meeting pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak John, Ibu Wira, Ibu Delsi, dan Bapak Ibu yang lainnya ya, adik-adik sekalian, ya. Silakan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Paran, Terima kasih Ibu dan Miss panitia. Esther, Pak Miss Zeri, Yuli, terima kasih. Selamat malam. dan Terima kasih ya. Ibu Yuli. Terima anak-anak kasih Ibu Kak berpakaian Mutia. batik. Iya, terima kasih Ibu Wira.